Saat ini, banyak orang yang ngerasa kalau kondisi ekonomi makin hari makin sulit. Harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat menurun, dan bisnis kecil banyak yang tutup. Lapangan pekerjaan juga makin terbatas, sementara gaji gitu-gitu aja. Sementara itu, ketidakpastian politik dan ekonomi yang berubah-ubah itu bikin banyak orang bingung tentang masa depan mereka. Di media sosial, keluhan kayak ekonomi makin kacau, cari kerja susah, dan hidup makin berat itu semakin sering terdengar. Semua ini tuh bikin masyarakat jadi pesimis dan khawatir. Gak sedikit yang mulai mempertanyakan, apakah hidup kita akan gini-gini terus? Apa mungkin buat keluar dari situasi ini? Tapi di balik semua ketidakpastian ini, ada satu fakta menarik yang jarang disadari oleh orang banyak. Yaitu, setiap kali ada krisis, itu akan selalu melahirkan orang-orang kaya baru. Coba kita lihat sejarah. Krisis finansial tahun 1998 itu menghancurkan banyak bisnis di Indonesia, tapi juga menciptakan para pengusaha baru yang kini jadi triliuner. Lalu, resesi global tahun 2008 itu membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, tapi juga menjadi awal lahirnya bisnis-bisnis besar berbasis digital. Dan yang terakhir itu ada pandemi 2020, yang mana itu juga memukul ekonomi dunia, tapi juga menciptakan lebih banyak orang kaya baru dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ketika ekonomi sulit, itu hanya ada dua jenis orang. Orang yang hanya fokus pada kesulitan dan akhirnya semakin terpuruk, dan orang yang melihat peluang di tengah kekacauan dan berhasil membalikkan keadaan. Lalu pertanyaannya, gimana cara kita menjadi bagian dari kelompok yang kedua? Gimana kita bisa menggunakan momen ini buat memperbaiki dan mengamankan masa depan finansial kita? Nah, kalau kita melihat sejarah, krisis itu selalu datang dalam siklus. Pertama resesi, pemulihan, dan ekspansi, dan kemudian balik lagi ke resesi. Pola ini tuh udah terjadi berulang kali. Dan setiap kali krisis datang, selalu ada yang jatuh dan ada yang bangkit menjadi lebih kaya. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya itu ada pada gimana seseorang merespon situasinya. Saat orang-orang biasa panik dan cuma fokus bertahan hidup, mereka yang berpikir jangka panjang itu mulai mencari peluang tersembunyi. Mereka memahami kalau harga aset kayak saham dan properti itu seringkali jatuh di masa sulit, memberikan kesempatan buat membeli di harga murah. Mereka juga tahu bahwa di saat ekonomi sulit, kebutuhan tertentu itu justru meningkat, dan jadinya membuka peluang bisnis baru. Sederhananya, mereka melihat sesuatu yang nggak dilihat oleh kebanyakan orang, bahwa di balik setiap tantangan, itu selalu ada kesempatan. Setiap krisis juga selalu membawa dua hal, kehancuran dan peluang. Di satu sisi, kita banyak melihat bisnis yang bangkrut, orang kehilangan pekerjaan, dan juga harga kebutuhan pokok melonjak dan ketidakpastian yang membuat banyak orang panik. Tapi di sisi lain, kita juga ngelihat banyak orang yang justru akhirnya berhasil merubah nasib mereka. Pandemi 2020 itu adalah contoh nyatanya. Ketika sebagian besar orang mengalami kesulitan, ada juga yang justru menemukan peluang-peluang baru, entah itu melalui bisnis online, content creation karena orang hanya di rumah dan menghabiskan waktu dengan sosial media, bisnis jasa yang dibutuhkan saat PSBB, investasi di aset yang sedang turun, atau mengembangkan keterampilan yang akhirnya membuat mereka lebih sukses daripada sebelum krisis. Mereka yang berani beradaptasi dan berpikir dengan cara yang berbeda itu justru keluar dari krisis dengan lebih kuat dan kaya. Orang biasa cenderung panik saat krisis, mengambil keputusan impulsif dan takut ngambil resiko. Ini adalah pola yang sering terjadi. Mereka menarik semua uang dari investasi karena takut rugi, menjual aset dengan harga murah, atau menghindari peluang hanya karena kondisi ekonomi sedang buruk. Sebaliknya, orang kaya melihat krisis ini sebagai kesempatan langka. Mereka tahu kalau di saat ekonomi jatuh, aset-aset bagus sedang diskon besar-besaran. Mereka nggak panik. Justru mereka bersiap buat membeli saham, properti, atau bisnis yang sedang undervalue. Pola pikir ini yang membedakan mereka dari orang kebanyakan. Selain pola pikir, kita juga perlu memahami strategi investasi di saat kondisi ekonomi yang kurang baik. Salah satu yang paling penting itu adalah mencari aset yang undervalue, yaitu aset yang memiliki nilai tinggi tapi sedang dihargai murah karena kepanikan pasar. Saham-saham perusahaan besar yang memiliki fundamental kuat biasanya turun drastis di saat seperti ini, meskipun bisnis mereka sebenarnya tetap berjalan dengan baik. Properti juga sering mengalami penurunan harga, karena banyak orang yang menjual properti mereka buat mendapatkan likuiditas. Bagi mereka yang memiliki modal dan keberanian, ini tuh adalah waktu yang terbaik buat masuk dan membeli aset dengan harga diskon. Selain itu, ada juga aset safe haven seperti emas dan obligasi yang cenderung bertahan atau bahkan naik saat ekonomi nggak stabil. Dengan memahami gimana pola ini bekerja, kita bisa mengubah ketakutan tuh jadi peluang. Di saat krisis, banyak orang takut kehilangan pekerjaan.
Tapi ada juga yang melihat ini sebagai kesempatan buat membangun sumber penghasilan baru. Bisnis yang bisa bertahan, bahkan berkembang di masa sulit, itu biasanya adalah yang memenuhi kebutuhan dasar atau yang mampu beradaptasi dengan situasi. Pandemi 2020 itu menciptakan lonjakan bisnis dalam e-commerce, pelatihan online, content creation, dan layanan berbasis digital. Mereka yang memiliki keterampilan kayak digital marketing, programming, dan sales itu juga justru mengalami peningkatan penghasilan. Ini membuktikan kalau krisis itu bukan hanya tentang bertahan, tapi juga tentang beradaptasi dengan cara baru buat ngasilin uang. Nah, salah satu kebiasaan orang kaya juga saat krisis itu adalah mereka nggak hanya berpikir buat bertahan, tapi juga berkembang. Mereka nggak menutup diri dalam ketakutan, tapi justru mencari cara buat memperbesar aset dan pendapatan mereka. Salah satu strategi yang mereka gunakan adalah memanfaatkan utang produktif. Menggunakan pinjaman buat beli aset yang nilainya bertumbuh di masa depan, bukan buat sekedar konsumsi doang. Mereka juga lebih fokus pada membangun jaringan dan mencari mentor, karena mereka tahu kalau di saat sulit, memiliki koneksi yang tepat itu bisa membuka peluang besar. Tapi gimana kalau kita nggak memiliki modal besar buat investasi? Solusinya itu adalah membangun sumber penghasilan baru yang nggak bergantung pada kondisi ekonomi. Salah satu cara terbaik adalah dengan mengembangkan keterampilan yang bernilai tinggi. Di era digital kayak sekarang, keterampilan kayak digital marketing dan public speaking buat negosiasi itu sangat dibutuhkan. Saat ini juga mempelajari hal baru itu jauh lebih mudah dengan banyaknya video pembelajaran gratis di YouTube, atau kamu bisa menggunakan tools AI kayak ChatGPT buat memandu kamu belajar. Atau kamu bisa mulai dengan video smartphone untuk membuat konten menarik dan membagikannya di platform sosial media buat bisa mendapatkan engagement yang mana itu akan dilirik oleh brand lokal ataupun nasional. Orang-orang yang menguasai keterampilan ini itu nggak hanya bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi, tapi juga memiliki fleksibilitas buat bekerja dari mana aja dan bahkan membangun bisnis mereka sendiri. Selain itu, bisnis berbasis internet kayak e-commerce, kursus online, dan afiliasi itu juga semakin berkembang di masa sulit. Jika kita bisa memanfaatkan platform digital buat menghasilkan uang, kita nggak hanya bertahan di masa krisis, tapi justru itu bisa berkembang lebih pesat dibanding sebelumnya. Nah, tentu aja, membangun kekayaan di saat krisis itu nggak cuma tentang investasi dan bisnis, tapi juga tentang gimana kita ngelola resiko. Salah satu kesalahan terbesar yang dilakukan banyak orang, itu adalah ngambil utang konsumtif yang justru malah membebani mereka di masa sulit. Sebaliknya, orang kaya menggunakan utang produktif untuk membangun aset yang bisa menghasilkan uang. Mereka juga memahami pentingnya memiliki dana darurat agar tetap aman dalam kondisi yang nggak pasti. Dengan manajemen risiko yang tepat, kita tuh bisa memastikan kalau langkah yang kita ambil itu membawa kita lebih dekat ke kebebasan finansial, bukan semakin dalam ke dalam kesulitan. Sejarah juga udah membuktikan kalau mereka yang berani berpikir berbeda dan mengambil langkah strategis di saat krisis, itu justru keluar sebagai pemenang. Pandemi 2020 itu cuma salah satu contoh dari banyaknya krisis yang udah menciptakan banyak orang-orang kaya baru. Mereka yang nggak hanya bertahan tapi juga berkembang, itu adalah mereka yang memiliki mindset dan strategi yang tepat. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita akan membiarkan krisis ini melemahkan kita, atau justru menjadikan itu sebagai batu loncatan buat meraih kesuksesan? Pilihannya itu ada di tangan kita sendiri. Terima kasih buat kamu yang udah menyimak videonya sampai sejauh ini. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan tinggalkan komen kalau kamu mau berdiskusi. Sampai jumpa pada video lainnya.